potensi apa yang kita bisa campurkan dalam satu pengecoran itu sendiri gitu Pak. ya. Jadi nggak terfokus dengan A harus pakai pupuk A, pupuk B, enggak Pak. Iya, Gitu. iya, Misalnya iya, di iya. sekitar sini misalnya ada peternakan domba Iya, iya. gitu, kita bisa manfaatkan kotoran ternak dombanya sama air kencing dombanya itu sendiri. Oh, gitu. Seandainya di lingkungan Bapak ada yang berternak ayam kampung, bisa untuk Bisa. bahan dasar organiknya dengan kotoran ternak ayam itu sendiri. Bisa dicorkan juga Bisa kan itu? dicorkan Ya gitu Allah, Pak, baru gitu. tahu nih Betul. Abah nih. Jadi kita nggak terfokus satu bahan apa yang ada di yang harus kita sediakan. Kita melihat di sekeliling kita Pak, model di sini kan ada jerami atau macam-macam gitu ya Pak ya. Iya. Itu kita bisa manfaatkan Pak. Bisa dimanfaatkan Bisa juga ya. manfaatkan, jadi nggak perlu itu. Nah, Bisa dulu Abah potong nih. Artinya ini yang dicorkan pupuk-pupuk yang sifatnya apa yang ada di alam sekitarnya betul, itu yang kita betul. manfaatkan Kita sedapat mungkin ya. Betul. Wow, ini luar biasa ini. Ini cara jitu untuk untuk menekan biaya produksi barangkali ya. Betul Oke. Pak. Gitu. Mangga lejengkan Pak Dayat. Di sini Pak kita ada istilah untuk pembuatan pengecoran itu sendiri Pak. Ada pengecoran untuk pembuatan kompos padat ya Pak dan kompos cair. Yang mungkin di sini karena kita berbicara masalah pengecoran, kita berbicara masalah pupuk cair itu sendiri Pak. Jadi caranya gini Pak. Jadi kita siapkan satu drum Pak. Satu drum ukuran biasanya di petani ukuran 200 liter ya Pak ya. 200 liter. Sepertiga drum kita isi kotoran ternak Pak. Iya. Kita kotoran ternak. Misalnya di sini ada kotoran domba, bisa pakai kotoran domba sepertiganya. Nanti kurang lebih 2/3-nya lagi kita isi air Pak. Kita isi air. Nah di situ Pak kita bisa mempergunakan mikroorganisme Pak di situ. Gitu kita ya. pergunakan berupa MFA Pak. FFA ya. Ya mikroorganisme fermentasi alami. FMA ya. MFA apa merek dagannya? MFA ya. Itu dulu Mikroorganisme fermentasi alami. Betul. Wow, itu istilah baru juga bagi Abah nih gitu ya. Wah, keren Pak Dayat dengan Pak Sanubi nih gitu kan ya, keren nih. Iya. Ditambahkan gula putih atau gula Jawa Pak 1 kilo. Gitu ya. Gula putih atau gula Jawa 1 kilo itu Pak diencerkan, langsung dimasukkan ke satu drum, langsung diaduk Pak. Istilahnya ditutup Pak. Iya. Nanti dia besok paginya dikucek, dibuka lagi, nanti dia keluar gas Pak. Iya. Proses itu kurang lebih sekitar seminggu sampai ke 10 hari Pak. Minggu 10 hari. Nah tanda-tanda si bahan coran kita sudah ini Pak udah matang, satu bau hilang Pak dari kotoran domba. Baunya hilang ya. Itu tandanya ya. Tandanya. Wow, Kedua, ini pengetahuan luar biasa ini Pak Dayat. Dengan Pak Sanubi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang para sahabat tani, para sahabat Abah Otit. Saat ini Abah sedang kembali ke kebunnya Bapak Sanubi dan Bapak Dayat ya, lagi melihat-lihat perkembangan tanaman cabai rawitnya atau cengeknya ya, di hari ke-70 ya, bagaimana kondisinya ya, dan apa yang sedang dilakukan oleh Pak Dayat dan Pak Sanubi. Barangkali mari kita lihat ya, ini kondisi hari ke-70, beginilah kondisi tanaman daripada cabai rawit atau cengek ya. Cengek Bapak Sanubi, Bapak Dayat. Ini bisa kita lihat seperti ini ya, kondisi tanaman daripada Bapak Sanubi dan Bapak Dayat di kebun cengek atau cabai rawitnya. Ini udah mulai
bagus ya, dan udah mulai apa namanya, buahnya udah mulai bagus itu pemirsa ya, para sahabat ya. Mudah-mudahan tidak lama lagi akan bisa dipanen gitu. Kondisi seperti ini barangkali buah-buahnya ya gitu kan. Dan pada hari ke-70 ini ya udah cukup bagus tuh perkembangannya. Mudah-mudahan tidak ada alam bintang walaupun kondisinya kemarau, masih kemarau panjang. Jadi Pak Sarnubi dengan Bapak Dayat saat ini sibuk melakukan penyiraman ya. Ini tuh bisa kita lihat tuh tiap hari disiram ya, itu kan untuk menjaga kelembaban dan kebutuhan air dari tanaman itu sendiri ya. Ini tuh buah-buahnya sudah bagus ya. Tuh apalagi ini nih, yang ini tuh pemirsa Abah ya, ini buah ya, buah cengek cabai rawit, buah cengek cabai rawit tuh besar-besar ya. Ini juga sebelah sini bisa kita lihat ya, sudah mulai berbuah tuh, alhamdulillah ya. Hasil kerja keras Pak Dayat, Pak Sarnubi sudah mulai nampak ya. Walaupun memang di sini ada penyakit kelihatannya itu daunnya menguning ya sebagian, yang mudah-mudahan nanti oleh yang besok segera diamankan, karena ini kalau nggak salah ini mengandung virus ya. Jadi memang harus dicabut ini kelihatannya tanaman yang ini terinfeksi oleh virus ini ya. Mudah-mudahan ini kayaknya virus, tapi nanti kita coba periksa ya bener nggak virus. Kalau virus ini harus segera diangkat ya, segera diamankan karena bisa menular kemana-mana ini. Nah inilah tanamannya udah mulai bagus ya, sudah mulai berbuah, itu buahnya banyak sekali ya. Nah ini hari ke-70. Ini mari kita lihat nanti hari ke-70 apa yang sedang dilakukan oleh Bapak Dayat ya. Gitu kan ya. Hari kita ada di mana nih beliau nih ya, gitu kan. Oh rupanya ada di petakan yang tanaman cabai yang sebelah bawah, kelihatannya lagi menyemprot ya. Lagi menyemprot, kelihatan nggak tahu dia nyemprot apa nih ya kan ya. Apa yang dia semprotkan, mari kita tengok ke bawah ya, gitu kan ya. Apa yang sedang beliau lakukan pada hari ke-70 ini, lagi menyemprotkan pupuk. Kelihatan ini pupuk di musim kemarau ya. Kelihatannya beliau lakukan dengan cara pengecoran juga nih, kelihatan untuk mensiasati daripada kondisi kemarau juga, biar pupuk bisa langsung larut ya ke dalam tanah ya, langsung mendekati pada perakaran. Nah itu mungkin pengecoran yang dimaksud. Mudah-mudahan ya abang nggak salah nanti, tapi nanti kita konfirmasi kepada yang bersangkutan apa betul apa tidak gitu kan ya, gitu kan. Ini merupakan jadwal yang pemberikan pupuk hari ke-70 katanya gitu ya, dengar-dengar nih gitu kan. Apa yang diberikan, nutrisi seperti apa nih, sambil bekerja mungkin akan kita coba bisa berbincang-bincang sambil bekerja. Assalamualaikum Pak Dayat gitu. Sedang apa nih hari ke-70 nih di tanaman cabai ini kira-kira? Sedang melakukan pengecoran lagi, Wah. Pengecoran ya. Betul. Pengecoran hari ke-70. Gimana tuh maksudnya, boleh nggak sekitar sambil bekerja Pak? Bangga. Sambil bekerja gitu. Menyemprotkan apa nih hari ke-70 nih Pak Dayat? Saya karena ini udah masuk masa generatif Pak, untuk pembunga, saya akan masalah merancang masalah pembungaan cepat. Saya lakukan pengecoran dengan menggunakan KNO3 Pak. KNO3 yang dibuat sendiri gitu. KNO yang dibuat sendiri? Dibuat sendiri. Ya Allah, dengan alhamdulillah. cara ya, karena
saya baca-baca di literatur KNO3 bisa diperbanyak atau dibuat sendiri, jadi tidak mengandalkan pembelian KNO3 yang di toko aja Pak. Dari itu ya. Betul, dari itu karena ya. harganya sudah cukup mahal Pak, Cukup sekitar mahal, ya. 40 sampai 50 ribu per kilonya. Itu dari mana, dibuat dari bahan apa tuh kira-kira yang dibuat di rumah itu kira? Ini ada sebenarnya ada dua perlakuan Pak. Ada perlakuan secara KNO3 secara organik, pembuatan secara organik, KNO3 dengan kimia gitu Pak. Kimia ya. Tapi yang saya lakukan, saya coba dulu ini sekarang KNO3 dengan kimia. Kimia ya. Gitu, dengan pencampuran KCl dan urea Pak. Dan urea ya gitu. Perbandingannya 1 banding 10 Pak. Hanya disampir itu aja, ini apa? Hanya dilarutkan dalam air atau gimana nih prosesnya yang sekarang ini lagi dilakukan nih, barangkali nih sebentar ini? Enggak Pak, jadi ternyata Pak larutan KCl dia sukar untuk terlarutnya sendiri Pak, sudah terlarut. Jadi kita ada penambahan asam silikat, tambah larutan bukan larutan, ada satu bahan lagi ya Pak, ditambah dengan cuka Pak. Cuka ya. Betul. Oke. Jadi dia untuk mempercepat proses penghancuran. Penghancuran ya. Penghancuran. Oke. Gitu. Jadi ini hari ini pengecorannya untuk mempercepat dalam musim kemarau ini ya, dengan teknik pengecoran ya untuk KNO3 ya. KNO3 dengan dibantu dengan media tadi yang cuka dan sebagainya ya. Betul. Untuk mempercepat proses pelarutan dan penyerapan oleh akar ya. Betul Pak. Itu ya. Benar ya? Betul Pak, betul. Ya Pak. Ya silakan bekerja Pak Dayat. Ya, Pak. Nah itulah pemirsa semua ya, para sahabat. Ini Pak Dayat sedang mengecorkan ya, mengecorkan itu artinya memasukkan nutrisi atau unsur hara ya untuk kebutuhan tanaman ya, tanaman cengkeh atau cabai rawit dalam hal ini ya, untuk biar cepat bisa masuk ke dalam tanah ya, dan bisa cepat diserap oleh akar. Itu intinya itu ya, apalagi dalam musim kemarau ini. Teknik ini adalah teknik jitu ya, untuk karena musim kemarau ini kalau di granulurnya itu disebar begitu saja, ini akan lambat, bahkan mungkin jangan-jangan bisa merusak ya gitu kan ya. Sehingga beliau walaupun ini cukup mengecornya ya cukup memakan waktu dan tenaga juga ini gitu kan ya, tapi ini cara yang terbaik utamanya ini di musim kemarau. Tidak di musim kemarau juga sebetulnya ini yang lebih baik ya, melakukan pemupukan dengan sistem pengecoran seperti ini ya. Apalagi tadi yang dicorkannya adalah gitu kan ya, pupuk-pupuk yang sudah dilarutkan sehingga cepat untuk bisa diserap oleh akar tanaman gitu kan ya. Dengan teknik pelarutan nanti mungkin Pak Dayat akan menceritakan ya secara detail bagaimana pupuk-pupuk kimia itu bisa lebih cepat ya gitu kan ya, dilarutkan dengan media gitu kan. Tapi gitu kata beliau juga ini gitu kan, pupuk kimia itu tidak bisa dilarutkan tidak bisa difermentasi katanya gitu kan. Nanti itu penjelasan detail nanti Pak Dayat mungkin akan menyampaikan ya seperti itu gitu kan. Nah ini sekilas perkembangan tanaman daripada Pak Dayat dan Pak Sarubi, tanaman cengkehnya pada hari ke-70 ini gitu kan. Ini mudah-mudahan ada manfaatnya bagi pemirsa semua ya kan ya, informasi ini ya, terutama dalam tadi teknik pengecoran, barangkali informasi dari Pak Dayat dalam musim kemarau terutama ya, bagaimana manfaatnya. Yang kedua juga bagaimana yang dicorkan tuh seperti apa ya, medianya, artinya pupuk yang diberikan itu adalah sudah terlarutkan, lebih terlarut ya gitu kan, daripada dilarutkan hanya dalam dengan air. Nah itu barangkali informasi yang bisa kita terima ya, bisa kita dapatkan dari beliau pada hari ini. Saya kira demikian ya informasi yang bisa kami sampaikan tentang pengecoran ya pupuk ya dengan teknik pengecoran pada hari ke-70
Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.